bagaimana caranya kita memasukkan sebuah teks atau masukkan teks ke dalam Adobe InDesign. Sebetulnya apa ya? Kalau ngomongin cara paling benar, memang menggunakan place ya teman-teman kalau di Adobe InDesign. Baik itu dalam mengimpor atau memasukkan sebuah naskah gitu, atau bagaimana kalian memasukkan sebuah gambar gitu, itu bisa menggunakan place. Place ini syaratnya adalah Ctrl D, Ctrl D delta. Nah, kita bisa klik di sini, File, Place. Oke, karena halaman awal saya akan gunakan sebagai cover, so di halaman kedua atau halaman ketiga baru akan mulai teksnya ya. Saya ambil dulu yang mana, karena di Adobe InDesign ini dia bisa menerima gambar. Ini gambar bentuknya JPG, kemudian kalau ini .doc atau dokumen Word ya. Nah, ini bisa kita copy atau kita open. Nah, untuk kliknya ini penting ya, untuk klik untuk menempatkan si teksnya, jangan kamu menggunakan dragging seperti ini. Ini cara yang salah menurut saya. Tapi kecuali kalau kamu punya ukuran sendiri ya. Baiknya kalau udah ada marginnya, ikutin saja marginnya. Tinggal diklik sekali. Lalu kita lihat ya, di sini ada indikator warna merah. Di bawah sini ini adalah preferences atau ini ada privilege. Nah, preflight ini untuk memperlihatkan apakah teks yang kamu apakah ada yang error pada pekerjaan kalian. Nah, ini dia biasanya akan ada indikatornya. Nah, indikatornya si preflight ini ya. Tuh. Dia ada indikator, kalau kita klik 2 kali maka akan muncul nih preflight. Di sini teks jelas banget bahwa ada tulisan overset text. Nah, berarti ada satu overset text. Tinggal kita klik ini, cemplungin di sini lagi sampai preflightnya berwarna hijau ya teman-teman. Lagi-lagi nih, kalau kalian kurang halaman, ingat ya, kalau kurang halaman tinggal klik aja di sini tuh sampai benar-benar selesai. Oke, itu adalah cara memasukkan teks ke dalam Adobe InDesign. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana caranya untuk melakukan setting atau melakukan atau membuat sebuah template pada Adobe InDesign. Sebenarnya kalau membuat template gampang banget, karena template itu udah pasti akan diterapkan pada setiap halaman atau pada halaman-halaman yang cukup banyak. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan menggunakan master page ya. Jadi kalau kamu mau buat desain yang yang desainnya itu akan ada di setiap halamannya, daripada kalian capek-capek naruh satu-satu, sebetulnya kalian tinggal bikin aja di di master page ya. Apapun yang kalian gambar di dalam master page atau apapun yang kalian masukkan ke dalam master page akan berimpact pada desain kalian nih, contoh tuh ya, semua akan ada. Jadi kalian lihat dulu referensinya, kira-kira mau bikinnya seperti apa, dan lakukan itu pada master page. Untuk editnya juga sama kan, harus ada di master page ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya melakukan setting pada teksnya ya, terutama pada paragraf. Kita punya banyak sekali style di dalam Adobe InDesign. Style ini untuk melakukan penerapan atau melakukan templating ya. Kita misalnya membuat gaya untuk paragraf, atau kita membuat gaya untuk teks. Oh, saya akan membuat gaya untuk karakter atau image dan lainnya. Nah, ini bisa dengan menggunakan style yang ada di Adobe InDesign. Style sendiri ada macam-macam teman-teman. Kalau kalian lihat di window, kemudian style di sini ya, dia ada 5. Ada cell style, ada character style, object style, paragraph style, dan table style. Nah, kalau untuk mengedit si teks ini ya, kita bisa menggunakan paragraph style. Nah, saya akan bikin paragraph style baru. Terkait dengan membuat paragraph style, kita harus paham dulu bahwa di dalam sebuah penulisan pasti akan ada judul, subjudul, dan juga konten. Nah, saya memecahnya seperti itu ya. Jadi ini adalah judulnya, ini adalah bisa disebut dengan subjudul atau credit title.
ya. Ini juga bisa saya bikin jadi subjudul atau saya bisa bikin menjadi kutipan. Jadi banyak banget sebetulnya, nggak banyak banget sih, maksudnya cukup banyak section-section yang memang kalian bisa pelajari dalam membuat sebuah teks ya. Ada judul, ada kutipan, ada subjudul. Biasanya yang paling tinggi nilai di dalam hierarki penulisan, yang paling tinggi itu adalah penulisan judul ya, makanya kenapa judul selalu paling besar. So, saya akan pisahkan itu setiap paragraf stylenya ya. Pertama, saya akan bikin untuk konten dulu deh. Konten. Nah, konten ini misalnya saya akan menggunakan fontnya itu misalnya Gilsan, saya akan menggunakan Gilsan di 10 misalnya. Dan ini leadingnya saya jadikan 22 misalnya. Oke, ini saya bikin left justify, saya pengen rata. Kiri, klik OK. Nah, sekarang tinggal diseleksi semua konten. Tuh. Wah, jaraknya tinggi sekali, gede banget. Jadi kita bisa edit lagi di sini. Saya akan bikin di autonya berapa nih ya? Saya akan bikin 14 enggak? Bukan 14, saya akan bikin di 18 kayaknya. Oh, masih kegedean. 17, 16. Oke, 16 nice. Oke, kayak gini ya. Terus kemudian untuk judul. Nah, saya akan bikin baru di sini di paragraph style, baru judul. So, judul misalnya saya mau ganti fontnya apa nih? Oh, saya mau pakai Gilsan juga boleh. Yang bold ya. Saya akan gunakan di sini 48 misalnya. Klik saya mau dia rata tengah, center. Bukan rata tengah sih, center ya. Nah, ini kan judul nih ya. Nah, saya pakai judul. Nah, sedangkan yang ini mana tadi tuh? Nah, ini ya. Saya copy dulu deh. Ini saya bikin konten dan yang ini saya jadikan judul. Nah, ini mepet banget ya jarak antar barisnya. Nah, kita bisa edit menjadi auto mungkin. Wah, kegedean 48 kegedean ya. Kita bisa ganti ke 30 mungkin. Auto lagi. 36 24. Oke, kayaknya gini deh.